Kamera, rolling, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Devita Rufaida dari kelompok 23. Di sini, saya dan 3 teman saya yang bernama Alfioni Salsabila Pramardini, Alia Zahra Ardinov, dan Mutiara Nur Ramadhani ingin menjelaskan tentang kebijakan akses pelayanan kesehatan di negara maju. Let's stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Nur Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan negara dalam pelayanan kesehatan di Australia, Jepang, dan juga Inggris. Yang pertama, Australia. Layanan perawatan kesehatan di Australia didanai oleh pemerintah Australia dan juga asuransi kesehatan swasta. Sistem yang mereka gunakan adalah sistem perawatan kesehatan umum yang disebut juga dengan Medicare. Medicare menyediakan layanan kesehatan untuk penduduk Australia secara gratis atau dengan biaya lebih murah, dibayar dari pajak yang dibayarkan oleh setiap orang di Australia. Yang kedua, Jepang. Negara Jepang juga menyediakan pelayanan kesehatan yang mencakup seluruh populasi dengan asuransi kesehatan. Pembayaran yang dilakukan di Jepang menggunakan free for service. Masing-masing harganya telah terdaftar oleh asuransi pada fee schedule berdasarkan rekomendasi The Central Social Insurance Medical Council yang ditentukan oleh pemerintah, dan resep obat-obatan yang dapat diklaim oleh fasilitas medis juga dapat dijual dengan harga yang standar. Dan yang terakhir ada Inggris. Inggris menggunakan kesehatan yang universal yang disponsori oleh pemerintahannya yang disebut dengan NHS atau National Health Service. Negara yang sukses pelayanan kesehatan dengan kebijakannya. Yap, Inggris. Sistem perawatan di Inggris merupakan salah satu yang paling efisien di dunia dalam hal ini. Dunia mengukur Inggris dalam hal total pengeluaran untuk perawatan kesehatan terhadap presentasi PDB. Dan sistem yang digunakan oleh Inggris dalam kesehatannya adalah pendanaan yang dibayarkan oleh publik dengan pajak dan disponsori pula oleh pemerintah. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfioni. Oke, selanjutnya saya Alfioni Salsabila Pramardini akan menjelaskan pendekatan kebijakan negara mengenai akses pelayanan kesehatan secara top-down. Di sini ada negara Inggris. Pada tahun 1948, Menteri Kesehatan di Inggris membentuk Pelayanan Kesehatan Nasional, yaitu National Health Service, atau disingkat NHS, yang dimana NHS ini sebagai layanan kesehatan gratis, komprehensif, dan tersedia untuk seluruh penduduk. Sumber pendanaan dari NHS sebagian besar dibiayai oleh pemerintah, yakni sebanyak 85% dari pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak. Pendanaan untuk NHS datang dari Kementerian Keuangan melalui Departemen Kesehatan. Selanjutnya, Sekretaris Negara memutuskan bagaimana dana tersebut akan dihabiskan dan bertanggung jawab pada parlemen untuk kinerja keseluruhan dari NHS di Inggris. Selanjutnya, pendekatan kebijakan negara mengenai akses pelayanan kesehatan secara bottom up. Pada tahun 1945, Partai Buruh berhasil menangkap aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya perubahan, dan Partai Buruh ini memenangkan pemilu pada saat itu. Kemudian terbentuk pemerintahan Partai Buruh yang dipimpin oleh Perdana Menteri Clement Attlee dari Partai Buruh. Pemerintah Partai Buruh melakukan nasionalisasi atas industri tambang, fasilitas listrik, kereta api, dan transportasi jarak jauh. Pada Januari 1948, Menteri Kesehatan Einurin Bevan menyatakan, mulai 5 Juli 1948 akan tersedia jaminan kesehatan gratis berbasis pajak untuk penduduk Inggris. Baik, saya Devita Rufaida. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan akses pelayanan kesehatan di Inggris beserta solusinya.
Sistem kesehatan di Inggris lebih dikenal dengan sistem NHS-nya. Sistem tersebut diberikan secara gratis oleh pemerintah Inggris. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa di negara tersebut tidak memiliki masalah dalam akses pelayanan kesehatan. Dilansir oleh BBC bahwa NHS tetap saja dianggap tidak mampu menjembatani jurang antara mereka yang kaya dan miskin. Karena orang kaya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dengan memiliki privilege-nya. Dan ada yang menilai terjadi salah urus dalam layanan kesehatan. Dan dilansir oleh Kompasiana bahwa di Inggris, tepatnya di rumah sakit daerah Bristol, telah terjadi kasus kematian setelah melakukan pembedahan jantung anak. Namun, dari pihak rumah sakit menyembunyikan permasalahan tersebut dikarenakan untuk tidak merusak reputasinya. Solusi yang diberikan oleh pemerintah Inggris yaitu regulasi yang bisa meningkatkan efisiensi kerja rumah sakit seperti target. Target-target tersebut bertujuan untuk mendorong sikap saling terbuka di dalam instansi-instansi besar agar masalah-masalah tersebut dapat segera ditangani sebelum permasalahan tersebut besar. Baik teman-teman, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Saya, Alia Zahra, akan menjelaskan tentang organisasi yang membantu mencapai kesuksesan kebijakan negara Inggris. Sistem jaminan kesehatan di Inggris dikenal dengan National Health Service atau NHS. Dalam operasionalisasinya didukung oleh beberapa struktur organisasi, yaitu 1. Parlemen. Pemerintah mengalokasikan dana ke NHS di Inggris melalui pajak. Sekretaris Negara untuk Kesehatan memutuskan bagaimana dana tersebut dihabiskan dan bertanggung jawab kepada parlemen. Di tingkat nasional terdiri dari 2. Department of Health. DH bertanggung jawab untuk menjalankan dan meningkatkan NHS, kesehatan masyarakat dan pelayanan sosial di Inggris. Organisasi ini memberikan arahan strategis, sumber daya mengamankan, menetapkan standar nasional dan berinvestasi di layanan tersebut. Ketiga, Arm Length Bodies. ALB adalah organisasi independen yang disponsori oleh DH untuk menjalankan fungsi eksekutif. Mereka bertanggung jawab kepada DC dan kadang-kadang ke parlemen. Bervariasi dalam ukuran dan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. 4. Strategy Health Authorities. Strategi Health Authorities diciptakan untuk mengelola NHS di tingkat lokal dan bertindak sebagai sebuah link kembali ke DH tersebut. Peran SHA adalah untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan setempat dalam meningkatkan kinerja, mengintegrasikan prioritas nasional ke dalam rencana pelayanan kesehatan lokal, dan menyelesaikan setiap konflik yang tidak dapat diselesaikan antara organisasi NHS lokal. SHA juga memonitor kinerja PCT dan memastikan bahwa mereka memenuhi target. Kelima, ada representasi pasien. Komisi untuk Pasien dan Keterlibatan Masyarakat dalam Kesehatan merupakan badan independen yang disponsori DH. Didirikan pada Januari 2003 untuk memastikan bahwa masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan kesehatan Inggris dan memberi nasihat kepada pemerintah dan badan-badan nasional mengenai isu-isu keterlibatan publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang memonitor efektivitas kebijakan untuk mencapai tujuan. Dalam monitoring, pemantauan, dikumpulkan data dan dianalisis. Hasil analisis diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan untuk mengadakan perbaikan. Memonitor suatu kebijakan bisa dilakukan dengan proses pengawasan terhadap implementasi kebijakan dengan memfokuskan tentang seberapa jauh tujuan itu tercapai. Keputusan mengenai tindakan apa yang akan dilakukan jika kebijakan tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan juga perlu diperhatikan. Kita bisa mengetahui bagaimana efisiensi kebijakan tersebut dengan memastikan apakah sumber pelayanan kepada penerima sasaran atau target, yaitu masyarakat, memang benar-benar sampai kepada mereka atau tidak. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.